Hai, hai, halo. Selamat datang semuanya. Sudah siap untuk webinar hari ini? Halo Kak. Hai, Kak Ayu Nabila. Sambil nunggu yang lain, boleh dong kenalan di sini. Apakah tamu kita hari ini dari komunitas Sister Indonesia semua atau ada dari luar juga? Dari Sister ya. Oke. Kalau Kak Ayu Nabila dari Sister juga nggak nih? Atau dari luar komunitas Sister? Kalau saya dari luar komunitas Sister Kak. Oke, baik. Selamat datang ya di acara seminarnya Komunitas Sister Indonesia. Sambil sambil kita tunggu teman-teman yang lain masuk, sambil kita tunggu juga pemateri kita siap untuk menyampaikan materinya. Halo Bunda Talendra, Bunda Talendra, sudah sehatkah Talendranya? Halo Bunda Gina juga nih sehat Bunda Gina.
Kanian, bisa kita mulai aja? Halo Kak, bisa? Bisa ya? Oke. Udah bisa dimulai. Halo teman-teman sister semuanya. Sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu nih ya. Perkenalkan, nama aku Nur Safitri, biasa dipanggil Embu atau biasa dipanggil Bunai. Saya di sini sebagai admin sister manajemen. Jadi kenalan sedikit sama Sister Indonesia gitu loh. Salah satu komunitas, kelihatan ya. Kami merupakan salah satu komunitas Sister Indonesia di mana kami berawal dari grup tim support yang foundernya merupakan uh, salah satu penggerak atau influencer gitu ya yang mengajak kami untuk sama-sama bisa mensupport perempuan-perempuan agar berdaya, agar berkarya gitu ya, agar bermanfaat seperti itu. Nah, di sini kita apa namanya founder kita gitu ya, founder kita bernama Sri Asih. Teman-teman bisa lihat ada juga founder kita gitu ya. Nah, perlu diketahui kami merupakan komunitas baru di uh, Sister Indonesia sendiri gitu ya. Kami berdiri pada tanggal 7 Juli tahun ini, tahun 2022, di mana tahun bulan tersebut juga merupakan bulan kelahiran dari founder kita. Seperti itu. Nah, hari ini kita mau teman-teman sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri gitu ya, sama-sama untuk bisa menjadikan perempuan yang makin berkarya, makin berkualitas, di mana ketika kita sudah berdaya, otomatis gitu kita akan mempunyai power sebagai perempuan gitu ya, kita bisa menghasilkan cuan juga gitu ya dari karya yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini kita punya pematerinya merupakan salah satu master Canva gitu ya, salah satu konten kreator Canva yang luar biasa sekali pencapaiannya. Ada Kak Nian Santi di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmunya gitu ya sebagai beginner atau pemula di dunia konten kreator gitu ya, bisa dicatat, bisa ditulis, bisa diambil ilmunya dari Kak Nian Santi ini, karena beliau mau kasih ilmu untuk personal branding nih, cara kita membangun personal branding, cara kita biar pede gitu ya Kak Nian ya, dalam dunia konten kreator ini, seperti itu. Nah, selama acara berlangsung, teman-teman kita punya beberapa sponsor gitu ya, di mana sponsor ini akan memberikan hadiah kepada teman-teman. Nah, salah satunya dalam kegiatan hari ini teman-teman boleh bikin story menarik tentang kegiatan hari ini, di tag di Instagramnya nggak boleh di private, di tag Sister IDN dan juga beberapa sponsor yang ada di form pendaftaran saat daftar. Nanti ada hadiah menarik untuk teman-teman yang bisa membuat konten yang atau story keseruan hari ini yang paling keren gitu ya. Seperti itu. Baik, kepada Kak Nian Santi, aku persilahkan ya untuk memulai materinya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Aku Baik, izin share screen. iya. Kelihatan nggak ya full Kak Nian di sini? Layar Kak Nian udah di depan kah? Sudah ya? Aku pin dulu ya, Kak. Oke. Kak, ini mau share screen dulu nih. Belum bisa nih Kak. Bisa, belum bisa? Belum.
Sudah bisa? Oke, sudah. Duh, jaringannya agak susah nih, maaf ya. Jaringan di tempat kalian lagi kurang bagus gitu, Iya, kayaknya nih. tapi suara aku jelas nggak nih? Iya, jelas. Oke, kalau Oke, jelas ya. bentar ya. Oke. Ditunggu. Boleh nih sambil kita nunggu slide-nya keluar. Kak Nian boleh dong sedikitnya kenalan tentang Kak Nian Santi nih, asalnya dari mana gitu ya. Terus Oh, awal berkarir di Canva ini gimana ceritanya? Boleh ya? boleh. Oke. Oke, kenalin ya di sini teman-teman. Nama aku Nian Santi, biasa dipanggil Nian. Nah, di sini mulai menjadi konten creator itu sejak awal tahun kalau nggak salah. Mungkin akhir tahun kalau nggak salah sih, bulan Desember, awal masuk tahun 2022. Jadi ceritanya itu dulu pernah kerja sebagai konsultan lingkungan. Nah, dulu sebelum menjadi content creator itu aku jadi kerja di konsultan lingkungan untuk buat dokumen-dokumen lingkungan gitu, perizinan lingkungan. Nah, akhirnya setelah menikah dan memutuskan untuk apa namanya di rumah aja gitu karena alhamdulillah sih setelah menikah itu diberi kepercayaan ya, diberi kepercayaan untuk maksudnya diberi kepercayaan diberi anak gitu ya. Ada dua sekarang alhamdulillah. Yang pertama anak aku itu umur 1 tahun. Nah, yang kedua itu sekarang 6 bulan. Jadi jaraknya itu mepet banget ya. Sebenarnya itu di luar dugaan juga sih kakaknya ini sekarang udah punya adik gitu karena jaraknya itu terlalu dekat gitu Kak. Jadi bisa dimulai nih. Oke, boleh silakan Kak Nian. Oke, halo semuanya sister. Nah, di sini ada beberapa yang bukan member sister ya. Betul. Di sini Iya, kita umum ada yang dari luar ada. juga. Terima kasih ya teman-teman di sini udah meluangkan waktunya untuk kita sharing di sini. Secara ini kan weekend ya Kak. Jadi mungkin ada acara atau kemana gitu sama keluarga dan masih menyempatkan waktu untuk kita sharing di sini. Dan makasih juga nih untuk sister, terutama untuk founder kita ya, Kak Mici, dan para admin-admin sister nih yang udah kasih kepercayaan aku untuk isi salah satu event acara webinar dari Sister Management. Nah, di sini aku mau bahas tentang tips mudah untuk membangun personal branding. Nah, di sini ada kenalan dulu ya dari aku. Di sini aku awal ngebangun personal branding itu di Instagram. Jadi kenapa aku pilih ngebangun personal branding di Instagram karena aku dari dulu emang lebih suka main di
sosial media yaitu Instagram. Jadi aku lebih fokus ke Instagram dulu. Nah, ini TikTok, ini rencana aku di tahun ini akan ngebangun personal branding aku di TikTok. Nah, yang pertama kita lihat personal branding itu apa. Jadi kalau kita dengar kata tentang personal branding itu perlu nggak sih? Penting nggak sih? Untuk siapa? Manfaatnya apa untuk kita? Nah, terkadang kita itu melupakan ya hal-hal yang dasar dan sebenarnya itu penting banget untuk kita, terutama sebagai seorang content creator, influencer maupun freelancer sekalipun. Dan tidak hanya itu, orang yang ingin mencari pekerjaan gitu, orang pencari kerja itu juga butuh yang namanya personal branding. Jadi apa itu personal branding? Apa manfaatnya? Atau kita bisa dapat apa nih dari kita ngebangun personal branding? Nah, kita di sini sama-sama pahami, dalami, dan akhirnya paham penting ya membangun personal branding di sosial media terutama. Nah, next, personal branding. Kita pahami dulu personal branding itu apa. Jadi di sini personal branding itu adalah sebuah kombinasi yang unik dari pengalaman dan keterampilan yang membuat diri kita dikenal sebagai siapa. Personal branding ini akan membantu kita nih untuk dikenal sebagai siapa diri kita, kemampuan apa yang kita miliki, dan mampu menunjukkan keterampilan kita secara profesional di hadapan audiens dan orang lain. Nah, dapat disimpulkan nih, personal branding itu bukan sesuatu yang nggak nyata. Dan personal branding itu tidak dihasilkan tidak dihasilkan secara instan. Jadi butuh sebuah proses untuk kita ngebangun personal branding khususnya di sosial media. Kuncinya dari personal branding ini adalah kamu mau dikenal sebagai siapa. Kamu mau dikenal sebagai apa. Nah, mulai dari sini, mulai dari sekarang, kita bisa memikirkan dengan matang-matang, kita sebenarnya pengen dikenal sebagai siapa. Terutama kita akan membangun di personal branding di sosial media. Kita harus memilih nih, kita fokuskan untuk membangun personal branding di sosial media TikTok atau Instagram. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan target kita. Misalkan kita sudah mentargetkan audiens kita itu seperti apa, target pasarnya itu seperti apa, kemudian yang audiens suka itu kita tampil di sosmed, misalkan Instagram kah atau TikTok. Jadi kalau misalkan di Instagram itu beda juga ya, di TikTok ada yang beberapa pengguna Instagram itu berbeda dengan pengguna TikTok. Jadi selera mereka itu berbeda. Jadi masih semangat nih teman-teman sister? Boleh jawab di kolom komentar, sister. Masih semangat dong ya. Oke. Boleh ya di next untuk materi yang selanjutnya. Nah, seberapa kita melihat nih, seberapa penting personal branding untuk kita dan apa manfaatnya untuk kita. Kita bisa lihat ilustrasi di samping. Nah, posisikan kita ada di sebuah kerumunan atau bisa dikatakan kita ada di dalam sebuah komunitas. Nah, ketika kita membangun personal branding, kita sudah membangun personal branding, maka kita akan lebih menonjol, lebih kelihatan menonjol di antara kerumunan atau komunitas tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini posisikan kita dalam sebuah kerumunan, sebuah komunitas. Jadi kalau kita sudah ngebangun personal branding, maka kita akan lebih terlihat menonjol dari komunitas tersebut maupun kerumunan tersebut. Nah, apa manfaatnya ketika kita sudah membangun personal branding?
Yang pertama, dapat menarik perhatian seperti yang di ilustrasi tadi. Dari sebuah kerumunan atau komunitas, kita bisa menarik perhatian, lebih menarik perhatian orang, lebih menarik perhatian audiens. Kalau kita melakukan personal branding, akan membantu kita untuk terlihat berbeda dengan yang lain dan dapat menarik perhatian sebuah brand. Misalkan nih, kita berada dalam sebuah komunitas. Nah, misalkan di Sister aja ini, ada banyak brand atau misalkan sebuah brand skincare ataupun beauty. Nah, di antara komunitas ini juga pasti banyak talent-talent yang misalkan fokus ke beauty ataupun skincare ini. Tetapi sebelumnya kita sudah membangun personal branding. Maka kita mungkin akan terlihat lebih menonjol di antara yang lain. Misalkan dari branding kita membuat konten seperti branding kita membuat konten itu seperti apa, storytelling yang kita bawakan seperti apa, pembawaan kita seperti apa, gitu ya. Jadi ini penting banget untuk membangun personal branding maupun self branding untuk kita sebagai influencer. Nah, yang kedua, manfaat personal branding. Yang kedua itu adalah kepercayaan. Nah, jadi kepercayaan itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan mudah dan tidak hanya membutuhkan 1 hari aja, tetapi sangat dibutuhkan dan dipertahankan. Nah, ada sebuah kisah ya. Sebelumnya ini teman-teman masih aman kan ya sinyal aku ya? Tadi agak sedikit nge-lag aja sih, Kak. Cuma udah bersih udah. lagi. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke manfaat selanjutnya, di sini ada sebuah kisah nih. Ada seorang ibu rumah tangga yang ngebangun personal branding-nya dengan konten-konten sederhana. Konten-konten sederhana itu apa? Konten-konten kesehariannya, yaitu misalkan keseharian melipat pakaian, beberes rumah, dan akhirnya lama-kelamaan audiens itu kenal kita sebagai content creator ataupun influencer mungkin ya. Dalam 1 tahun membangun personal branding yang sekarang sudah menikmati hasilnya. Sekarang omsetnya udah ratusan juta dan membuka franchise laundry. Nah, dia nge-branding dirinya itu sebagai ahli di bidang melipat pakaian, mencuci baju gitu ya. Jadi dia itu buka franchise laundry. Nah, franchise laundry itu kan banyak ya, banyak di luar sana. Tapi kalau misalkan orang udah percaya sama kita, udah trust gitu sama kita, otomatis dia akan lebih memilih kita ketimbang franchise laundry yang lainnya. Nah, ini adalah pentingnya personal branding yang menghasilkan kepercayaan. Oke, next, manfaat personal branding itu ada citra dan persepsi. Jadi membangun personal branding yang baik, maka audiens atau orang akan segera membentuk citra diri kita atau sebagai apa. Nah, teman-teman di sini mulai nge-branding dengan spesifik misalkan ya, maka kepercayaan itu dan citra dan persepsi orang tentang diri kita itu akan muncul. Mungkin di sini aku mau cerita perjalanan branding aku kali ya, Kak. Boleh? Dari awal. Boleh banget. Jadi yang tadi aku cerita ya, aku awal nge-branding itu awal tahun, jadi karena aku hamil dan memutuskan untuk resign. Kemudian aku di sini banyak ikut-ikut kelas dan bertemulah Canva. Sebelumnya aku juga udah kenal Canva. Sebelumnya itu aku pakai Canva untuk mendesain cover dokumen. Jadi kan sebelumnya aku kerja di konsultan lingkungan. Nah, di situ aku harus bikin cover dokumen yang menarik gitu.
Karena di sini kan kita fokus untuk membuat isi dokumennya. Jadi untuk membuat cover dokumen yang menarik itu kan butuh waktu. Jadi aku mulai cari-cari nih aplikasi apa yang bisa digunakan untuk membuat cover dokumen yang menarik tapi juga cepat gitu. Nah, akhirnya aku ketemu Canva. Setelah itu, setelah lama gitu ya, nggak ketemu Canva, setelah nggak kerja di rumah aja, alhamdulillah ikut kelas Canva. Nah, dari sini nih aku ketemu passion aku, passion kegiatan gitu ya untuk mengisi waktu aku di rumah, selain menjaga anak, beberes rumah, yang lain pokoknya ya kerjaan ibu rumah tangga gitu. Aku cari-cari passion aku ternyata ketemu di Canva ini. Jadi desain Canva ataupun pokoknya di konten-konten Canva gitu. Karena awalnya itu aku sebenarnya iseng-iseng juga ya membuat konten di Instagram tentang Canva. Nah, dari situ mulai nih aku nge-branding konten-konten Canva. Sebenarnya banyak juga ya konten kreator Canva di Instagram maupun di TikTok itu sudah banyak banget. Nah, di sini aku nge-branding lewat desain aku. Desain aku itu aku branding untuk audiens aku, targetnya itu adalah perempuan dan lebih spesifik lagi perempuan muda gitu ya atau ibu rumah tangga yang suka dengan desain-desain yang cantik, desain-desain yang lucu-lucu gitu. Jadi aku nge-branding konten-konten aku dengan desain yang seperti itu. Nah, alhamdulillah ya dari perjalanan aku mulai konten dan di situ juga banyak banget riset-riset konten ya. Jadi konten mana yang cocok untuk audiens kita gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa, alhamdulillah sih ada beberapa klien yang percaya sama aku untuk mengelola akun sosial medianya mereka gitu. Nah, dari branding konten itu kan aku nge-branding dari konten desain yang lucu. Nah, alhamdulillah aku dapat nih klien yang sama gitu sama dengan branding aku. Misalnya yang pertama klien alhamdulillah aku dapat klien mukena anak. Jadi di mukena anak ini sosial medianya mau nge-branding sama dengan desain yang cantik karena targetnya itu adalah ibunya anak mukena anak itu. Jadi targetnya itu adalah ibu-ibu. Jadi desainnya itu nge-branding sama kayak desain konten aku. Jadi orang itu mempercayakan sosial media itu untuk dibangun lewat aku di kontennya untuk brandingnya. Alhamdulillah ya. Kemudian ada klien lagi, alhamdulillah di wedding organizer. Wedding organizer itu juga branding desainnya itu sama desainnya untuk audiensnya yang perempuan. Jadi desainnya yang cantik, yang unik-unik gitu. Jadi pas banget lah pokoknya dari branding konten aku. Jadi itu adalah hasil dari konsisten untuk membangun personal branding di sosial media. Oke, sampai sini Sister ada yang bingung atau boleh dilanjut? Kita lanjut dulu aja kali ya, nanti kita buka sesi pertanyaan. Buka sesi pertanyaan. Oke. Kemudian kita masuk ke tips mudahnya untuk membangun personal branding. Nah, ini bisa dicatat ataupun nanti kalau mungkin dapat rekamannya juga ya. Nah, kita yang pertama nih, kita bisa jawab pertanyaan berikut. What make you different? Jadi, apa yang membuat teman-teman berbeda? Dari ribuan influencer, apa yang buat kalian berbeda? Dari jutaan konten kreator, apa yang membuat kalian berbeda? Nah, pertanyaan pertama kali yang harus kita jawab dalam memulai perjalanan membangun personal branding, mungkin jawabannya ini juga butuh waktu ya, butuh waktu khusus untuk menelaah dan lain-lain. Nah, tips
tipsnya adalah jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah kelebihan kita apa, hobi kita apa, kita suka melakukan apa, yang disukai pasar itu seperti apa. Setelah itu kita dapat mengkombinasikan dari kelebihan kita dan yang disukai pasar itu seperti apa. Kemudian kita bisa membangun sebuah personal branding yang tepat. Nah, yang kedua ada karya dan konsisten. Jika kita sudah tahu nih kelebihan apa dan kita sudah mengetahui yang disukai pasar itu seperti apa, kemudian kita mulailah untuk berkarya. Mulai dari hal kecil, yaitu menghasilkan karya. Jangan tunggu untuk sempurna dulu. Untuk memulai sesuatu, tetapi mulai aja dulu, lalu sempurnakanlah pelan-pelan. Jadi dalam proses penyempurnaan ini, kita akan berprogres. Yang mulai dari kurang baik, misalkan, kemudian menjadi baik, kemudian menjadi lebih baik lagi, dan mencapai titik the best. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi ya, personal branding itu didapatkan itu tidak instan, dan butuh proses, butuh waktu yang tidak hanya 1 hari ataupun 1 bulan sudah dapat membangun personal branding. Misalnya nih, dalam konten creator, kita harus membuat konten yang sesuai target audiens kita. Semuanya nggak instan, kita mulai untuk membuat konten pertama sesuai riset pasar. Kemudian nih konsisten, kemudian dievaluasi, evaluasi dan pelajari. Akhirnya dengan sendirinya itu personal branding sebagai content creator itu akan melekat. Jika kita pasti merasa lelah ya, di antara kesibukan-kesibukan yang lain gitu, kita merasa lelah gitu. Tapi kita boleh istirahat, tapi bukan menyerah. Jadi setelah itu bisa mulai lagi, evaluasi lagi, pelajari lagi apa yang disukai oleh audiens. Terutama kita sebagai konten kreator ya, misalkan kita bikin konten, mungkin konten kita yang pertama ini sepi, tidak banyak interaksi atau tidak banyak yang likes, komen, bahkan yang follow pun nggak ada gitu ya. Nah, kita riset lagi, evaluasi lagi, apa sih yang kurang dari konten kita. Kalau kita buat konten juga disesuaikan ya dengan kebutuhan audiens. Jadi kita membuat konten itu tidak untuk diri sendiri, tidak untuk kita melainkan kita membuat konten itu untuk audiens kita. Kalau audiens merasa butuh dengan konten kita, merasa suka dengan konten kita, otomatis audiens itu akan nge-follow, nge-save mungkin, dan menunggu konten-konten kita selanjutnya. Jadi di sini juga harus konsisten. Kenapa konsisten? Jadi kita harus mengevaluasi beberapa konten-konten kita, konten-konten yang sudah kita share ke audiens, itu kita evaluasi. Mana nih konten yang paling banyak interaksinya, banyak yang disukai audiens kita. Nah, dari konten yang itu, kita akan kembangin lagi konten-konten yang seperti itu, yang sama untuk konten-konten selanjutnya. Kemudian ada yang tips yang ketiga itu happy dan fun. Yang terakhir adalah happy dan fun. Kenapa? Kunci konsisten dalam ngebangun personal branding itu, jika kita melakukannya sesuai dengan passion, sesuai dengan hobi yang kita suka, kita pasti harus melakukannya dengan happy dan bahagia ya. Jadi kalau kita melakukannya itu dengan happy, dengan bahagia, itu pasti hasilnya akan memuaskan. Sesuai dengan passion, sesuai dengan hobi gitu ya. Dan tidak lupa nih, walaupun sesuai dengan passion, konten kita yang kita buat, sesuai dengan hobi, kita juga harus, jangan lupa, harus memikirkan juga kebutuhan audiens kita. Jadi
kita pikirkan audiens kita itu butuh konten kita, butuh informasi dari konten kita. Oke, terima kasih. Segitu untuk sharing personal branding. Nah, bangun personal branding kalian ya, kita sukses bersama di sosial media. Nah, itu tadi pemaparan dari Kak Nian tentang bangun personal branding di sosial media. Nih, teman-teman di sini yang di luar komunitas Sister Indonesia, udah ada yang mulai bangun personal brandingnya sendiri apa belum, atau mungkin baru coba-coba mulai membangun personal branding? Nah, di sini tadi seperti yang Kak Nian sampaikan ya, ternyata personal branding ini penting banget ya. Jadi kita ini bisa tahu identitas gitu ya. Jadi ketika kita di Iya. kerumunan gitu, jadi kita ini jadi terlihat loh gitu, karena adanya jati diri gitu ya yang keluar dari personal branding ini. Jadi bisa dilirik begitu ya, bisa dilihat, bisa terlihat berbeda dengan yang lainnya dari personal branding ini. Nah, setelah ini aku mau buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Nanti boleh angkat tangan duluan gitu ya, angkat tangan dengan emot di reaction. Nah, terus nanti aku sebutin siapa yang mau tanya gitu ya. Nanti boleh di open mic, nanti boleh ditanyakan kepada pemateri kita. Nah, sebelumnya nih Kak Nian, aku mau tanya ke Kak Nian. Selama menjalani personal branding kan tadi harus konsisten. Nah, dalam waktu pembuatan konsistensinya itu biasanya sebagai content creator itu bikin schedule kah untuk tema yang akan di branding gitu ya setiap harinya. Dari hari ini Kak Nian nge-branding apa gitu ya, terus yang berikutnya apa, sudah dibuat jadwal kah sehingga kita bisa konsisten begitu? Iya, betul, Kak. Jadi kita tentukan dulu nih, kita mau nge-branding apa, kemudian dibuat jadwal juga bisa ya di poin-poin gitu. Jadi kita tahu dulu, kita riset dulu kebutuhan audiens kita itu seperti apa, kemudian kita tuangkan dalam jadwal itu, kemudian bikin konten yang sesuai dengan audiens kita, dan kemudian kita memproduksi kontennya itu. Jadi emang benar-benar konsisten itu harus terjadwal juga ya. Kayak misalnya aku nih kan kalau bisa gitu 1 hari 1 konten gitu ya. Nah, kita buat konten itu kan harus riset dulu gitu. Jadi emang benar-benar harus disediain waktu misalkan nih kita free-nya itu di malam hari ketika anak-anak tidur. Nah, jadi waktu anak-anak tidur tuh kita manfaatkan untuk riset, untuk membuat konten, untuk nge-branding konten itu seperti apa gitu. Kita tentukan dulu, kemudian diulang-ulang setiap harinya gitu. Jadi dengan sendirinya itu pasti kalau misalkan dalam 1 hari ini kurang nih, bolong nih, nggak bikin konten, itu pasti ada yang kurang gitu. Oke, baik-baik. Berarti tetap harus riset dan juga memikirkan tema gitu ya. Iya. Oke deh. Nah, selanjutnya aku ini ada yang angkat tangan, Kak Ayu Nabila, untuk buka mic-nya. Boleh ditanyakan yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Kak Mbu dan terima kasih juga untuk Kak Nian yang udah menyampaikan materi yang keren banget. Sebelumnya aku mau nanya, tadi kan ada membahas tentang eh, masalah personal branding ya Kak. Itu mau tanya tentang dari personal branding itu tantangan terbesar untuk kita membangun personal branding yang baik itu apa Kak? Dan untuk mencari pembeda kita dengan konten kreator yang lain itu bagaimana Kak? Soalnya kan kita kadang suka bingung nih mau nyari ide atau apa sih hal yang bisa kita tonjolkan dari diri kita gitu Kak, mungkin tipsnya seperti itu. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab Kak Nian? Oke, boleh. Yang pertama, terima kasih ya Kak Ayu Nabila. Semoga membantu ya jawaban aku. Nah, yang pertama ini dari tantangan apa? Nah, biasanya ini tantangan untuk membangun personal branding itu tadi itu konsistensi. Jadi susah banget untuk
kita konsisten gitu. Dari misalkan awalnya nih aku pengen nge-branding tentang Canva, misalkan konten kreator Canva. Nah, di saat-saat perjalanan kita ngebangun personal branding itu pasti ada yang namanya nggak konsisten. Nggak konsistennya ini dimaksudnya itu kita berubah pikiran gitu. Kita berubah pikiran, aku mau jadi misalkan influencer nih. Jadi di tengah-tengah nih aku ingin pindah ke influencer gitu. Padahal yang dibangun sebelumnya itu personal branding sebagai content creator Canva misalkan. Nah, itu tuh tantangan terbesar banget, konsistensi. Konsistensi itu sangat penting ya. Misalkan kita sudah menentukan personal branding kita apa gitu, kita harus konsisten, benar-benar konsisten kita ngebangun dari awal sampai kita mendapatkan titik terdebesnya kita untuk membangun personal branding itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita bingung nih, apa yang bisa membedakan dari misalkan influencer lain, konten kreator lain gitu. Kita bisa lihat dari kemampuan kita. Kemampuan kita itu kan yang tahu kita sendiri ya. Misalkan nih dari contohnya aku aja itu banyak konten kreator Canva di sosial media, mau di TikTok maupun di Instagram itu banyak banget. Nah, kita lihat nih dari beberapa kompetitor kita, konten kreator Canva yang lainnya itu mereka nge-share konten-kontennya itu seperti apa. Dari pembawaan materi sharing kontennya seperti apa, kemudian desainnya itu seperti apa. Nah, kita bisa riset-riset dari kompetitor itu, kemudian kita cari nih peluang-peluang apa yang bisa kita masuk ke dalam situ, tapi juga bisa dilihat juga ya kemampuan kita itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kemampuan kita itu bisa nih mengisi untuk yang belum ada dari konten kreator Canva lainnya gitu. Jadi kita bisa fokuskan ke situ, kita nge-branding diri kita dari situ gitu. Jadi dilihat dari situ sih, Kak. Berarti lebih harus banyak melihat referensi ya, Kak? Iya, betul. Jadi kita lihat, kita cari-cari aja nih. Misalkan kita mau nge-branding jadi influencer, kita cari-cari kompetitor-kompetitor influencer di sosmed lainnya. Bisa di Instagram, bisa di TikTok. Mereka membawa nge-branding, personal brandingnya itu seperti apa gitu ya. Jadi itu yang namanya tadi riset pasarnya itu seperti apa. Gitu. Jadi nanti disesuaikan juga dengan kelebihan yang kita punya. Kita misalkan kita suka nih, kita suka make up gitu ya. Berarti kita juga bisa nih ngambil materi-materi konten dari make up itu. Jadi kalau materi make up itu kan nggak cuma ya kita make up aja misalkan, kita kasih rekomendasi make up seperti apa, rekomendasi make up untuk wajah bulat misalkan gitu. Jadi kita riset juga ke kompetitor lainnya. Gitu Kak Ayu Nabila. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Nian. Sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih dari Kak Cila Cestiakara, boleh? Ya, halo. Makasih, Bu. Kak Nian, aku mau tanya nih. Kalau aku itu agak sulit menentukan niche niche followers aku itu kemana gitu arahnya. Jadi aku tuh tahu kalau rata-rata yang lihat konten aku tuh kan umur 25 sampai 35 tahun kan. Cuman aku bingung gitu, mereka tuh sebenarnya sukanya itu konten tentang apa gitu. Jadi aku mau nanya, ada riset khusus nggak sih yang harus aku lakuin, yang harus aku pelajarin buat tahu niche-nya itu bagusnya kemana gitu. Terima kasih kan ya. Oke Kak. Kalau misalkan kita udah tahu nih audiens kita ya dari umur berapa sampai berapa gitu. Nah, kita riset juga di konten-konten kita. Konten yang udah kita share, konten mana rame gitu.
konten mana yang bisa mengundang interaksi audiens kita, interaksi followers kita gitu. Jadi kita pilih-pilih, misalkan kan banyak ya konten di misalkan di Reels, Instagram gitu ya, kan berbeda ya. Dilihat dari Instagram aku aja misalkan. Nah, jadi di Instagram aku tuh lebih audiensnya atau followersnya itu lebih suka ke carousel, yaitu postingan feed Instagram ketimbang Reels, karena dari awal aku juga bikin kontennya itu carousel feed gitu. Jadi paling membuat interaksi yang paling suka itu di feed, di carousel. Jadi kalau aku bikin sekali konten Reels itu views-nya itu ya lumayan, cuman interaksinya kurang. Nah, dari situ, dari carousel yang udah aku posting itu di riset lagi. Jadi mana kira-kira konten mana, misalkan konten yang aku bikin rekomendasi warna itu paling paling rame gitu. Jadi aku buat lagi nih konten-konten tentang rekomendasi warna di Canva gitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang paling ramai itu di Insight, kan kita bisa lihat ya dalam sebulan itu postingan mana yang paling ramai. Nah, di situ tuh ada konten warna, kemudian ada kombinasi font. Nah, itu aku terus diulang-ulang bikin kontennya seperti itu gitu. Jadi dilihat dari insight Kakak juga konten seperti apa yang banyak interaksinya gitu, Pak. Kalau misalkan mentok, kita juga bisa cari tahu nih konten-konten dari kompetitor kita, misalkan banyak kan dari komentar-komentar gitu, komentar yang misalkan, Kak, aku request dong bikin konten tutorial desain seblak gitu. Nah, dari situ tuh aku bikin beberapa konten-konten tutorial desain gitu. Jadi kita bisa juga lihat dari komentar-komentar audiens dari teman-teman kita di sosial media gitu. Jadi banyak sih riset-riset gitu di konten-konten gitu di sosial media. Gitu, Kak. Gimana, Kak? Ya udah sih paling oh iya aku jadi paling kita harus lihat insight yang kayak top 3-nya tuh yang mana gitu ya kayak. Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita udah posting konten itu juga harus dilihat ya insight-nya. Dalam 1 bulan itu mana yang konten paling rame gitu, paling yang disukai audiens gitu. Jadi nggak cuman kita bikin konten, posting udah gitu. Jadi harus di-riset juga. Ya. Habis itu tinggal konsistennya, berarti habis itu kontennya selanjutnya yang kayak gitu aja terus ya kayak. Iya, betul. Jadi kalau udah kita tahu nih konten mana yang disukain, baru kita bikin lagi konten seperti itu. Tapi dengan beda, misalkan kalau aku kombinasi warna yang lain gitu, misalkan sekarang warna cewek bumi atau cewek kue gitu ya. Jadi pokoknya di situ-situ aja kontennya gitu. Oke, nah semoga cukup menjawabnya Kak Cila. Nah, ini lanjut ada pertanyaan juga dari Kak Rohmi Handayani. Aku sebutin ya Kak Rohmi. Nah, ini pertanyaannya katanya, Kak Nian, apakah mendapatkan personal branding bisa didapatkan dengan cara menggandeng dan bekerja sama dengan brand tertentu ya di sini. Terus setelah itu, setelah sukses baru kita bikin personal branding secara mandiri, kata gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah untuk menarik minat para audiens kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan terlebih dahulu followers kita atau sosial media kita, begitu? Oke, yang pertama ya Kak, kalau untuk ngebangun personal branding lewat brand itu karena kalau kita ngebangun personal branding lewat brand itu terkadang kita bikin kontennya pun menyesuaikan sama brand yang kerjasama dengan kita gitu ya. Jadi nggak sesuai sama passion kita, misalkan kita mau ngebangun personal branding seperti apa gitu. Jadi kalau bisa kita bangun personal branding dulu. Nah, kalau kita sudah ngebangun personal branding dan reputasi kita sudah terbentuk, image kita sudah terbentuk,
Nah, baru kita pasti brand-brand itu pasti akan datang ke kita gitu. Oke, terus kalau yang kedua nih apa Eh, untuk menarik minat para audiens kita harus tadi ya memperhatikan audiens sama seperti Kak Cila sih sebenarnya ya pertanyaannya. iya, sama seperti. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan audiens memang. Awalnya kita juga harus riset juga target kita itu siapa. Jadi misalkan target audiens kita nih dari followers kita, kan kita juga nggak tahu ya dari banyak followers kita itu mereka pengen apa sih dari kita gitu. Jadi kita harus riset dari konten-konten kita tersebut gitu. Jadi kalau misalkan riset konten kan nggak bisa cuman 1 minggu kita bikin konten kita udah tahu nih riset audiens kita itu hasilnya seperti apa gitu. Jadi butuh banget konsisten beberapa konten. Jadi biar kita tahu audiens kita itu seperti apa. Oke. Nah, kalau dari Insight sendiri nih, kan kita biasanya Insight tuh kalau lagi dikejar deadline untuk brand aja ya, kita lihat-lihat Insight. Nah, kalau kita mau lihat Insight kita itu secara organik gitu, sehingga kita tahu sosial media kita itu atau followers kita itu lebih suka ke kita, lebih suka dengan branding kita yang seperti apa tuh? Gimana sih Kak Nian? Itu harus diiniin aja ya Kak. Kalau beberapa postingan gitu, kita lihat dari selain postingan yang tadi yang dibutuhkan insight gitu. Jadi murni konten dari kita aja. Jadi dilihat dari konten yang kita buat murni benar-benar kita lihat kita buat gitu. Kita lihat Jadi dari situ. ngelihat dari yang konten yang organik gitu ya Kak ya. Dari Iya, situ kita baru bisa lihat interestnya orang terhadap kita gitu ya. ya betul. Jadi kalau misalkan interaksi kita itu bagus misalkan nih dari satu konten, nanti algoritma Instagram itu juga akan merekomendasikan konten kita ini ke orang-orang yang sama seperti yang interaksi dengan konten kita itu. Jadi lebih meluas lagi kontennya. Oke. Nah, terus ada yang tanya juga nih Kak Gita katanya. Kalau kontennya random gitu, sharing banget. Oh, konten random ya, sharing Iya. pengalaman. Kalau untuk sharing random pengalaman itu juga bisa ngebangun ya, jadi tumbuh personal branding. Jadi kita tentukan topik juga, misalkan topik utama gitu ya, topik utama sharing tentang pengalaman apa itu jadi topik utamanya. Jadi kita harus tentukan dulu topik utamanya itu apa, kemudian sharing randomnya itu juga bisa kita share, tapi lebih banyak ke topik utama. Jadi nanti tumbuh personal brandingnya itu dari topik utama yang kita angkat di konten kita. Misalkan topik utama itu kita angkat 80% gitu ya. Jadi yang random-random ini 20%. Jadi tetap bisa ngebangun personal branding dari topik utama tersebut karena 80% kita fokus ke konten topik utama itu. Topik utama itu kita yang tentukan ya. Misalkan di pengalaman-pengalaman apa gitu. Difokuskan gitu. Tetap difokuskan ke topik utama. Ada yang tanya lagi, self image dengan personal branding ini sama nggak sih Kanian sebenarnya? Kurang lebihnya sama ya Kak. Kurang lebihnya Jadi sama. sama. Jadi kita dikenal sebagai siapa, sebagai apa gitu. Di mata audiens kita, image dan reputasi kita itu dikenal sebagai apa, itu sama. Nah, Kanian biasanya kalau kita cari tema gitu ya, cari riset biasanya di mana nih? Selain di kompetitor kita gitu, biasanya di mana sih kalau Kanian sendiri? Kalau biasanya tuh di banyak ya di YouTube juga bisa ya Kak. Oh Jadi gitu. kita riset-riset dari YouTube, dari misalkan dari mana, kalau aku biasanya di YouTube, di Pinterest, kemudian di
free pick gitu ya kalau desain kan ya. Jadi kita bisa juga lihat dari YouTube mana sih tema-tema yang bagus kita angkat gitu. Dan bisa juga nih cari-cari berita-berita di internet gitu, di Google misalkan. Jadi kita bisa angkat dari situ, tema konten dari situ. Tapi yang sesuai juga ya, maksudnya sesuai dengan target kita, target audiens kita seperti apa. Oke, nah ada juga nih pertanyaan, berarti kalau personal branding ini dibangun nggak hanya dari konten kita gitu ya, tapi juga bisa dari penampilan atau cara bicara juga gitu ya. Iya, dari semua yang kita share ke audiens gitu. Personal branding dari cara pembawaan kita seperti apa, storytelling yang kita bawakan seperti apa gitu. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih soal personal branding dengan Kak Nian Santi? Ada yang mau ditanyain lagi apa cukup jelas? Boleh angkat tangannya kalau ada yang mau ditanyain. Kayaknya nggak ada lagi yang nanya ya. Nah, teman-teman di sini tadi materinya cukup padat juga gitu ya. Di sini bisa menyimpulkan sih sebenarnya personal branding ini bagus banget gitu ya untuk kita mulai menjadi beginner sebenarnya gitu ya, atau pemula sebagai content creator. Nah, jadi kayak sebenarnya kan kita di sini juga influencer yang di Sister IDN maupun ini influencer yang baru mau mulai gitu ya, baru istilahnya kita mau membangun persona kita di mana agar brand mampu melirik kita juga dari persona kita gitu ya. Nah, biasanya nih kalau Bu bilangnya sih kalau kita mampu menjual diri kita dengan cara berkarya, maka brand akan melirik kita dengan cara kita membawakan persona kita gitu. Nah, jadi teman-teman di sini, ayo kita sama-sama gitu ya, berkarya, berdaya, jadi perempuan gitu ya, yang bisa menghasilkan karya yang setelah kita berkarya dengan hati, dengan konsisten gitu ya, dengan terus menerus melakukan kebiasaan kita untuk sharing di sosial media, maka brand pun akan melirik, oh influencer ini, oh konten kreator ini ternyata personanya di sini nih, cocok dengan brand yang akan saya keluarkan, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, Kanian? Sudah cukup? Cukup, Kak. Oke, ini ada yang nanya nih, Kak Nian, IG-nya Kak Nian Santi ini apa sih katanya? Boleh dong dikeluarin. Tadi ada yang slide kedua, jadi aku pakai nama akun asli. Nah, di sini ada Nian Santi gitu. Oke, nah ini adalah Instagramnya Kak Nian Santi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba cek-cek konten-kontennya Kak Nian, bisa langsung datang ke ke Instagramnya Kak Nian Santi. Mau setelah itu private gitu ya, belajar tentang membangun sosial media dengan Canva juga bisa langsung ke Kak Nian Santi, begitu ya teman-teman di sini. Nah, aku infoin sekali lagi teman-teman keseruan hari ini boleh di-share di sosial media kalian. Sosial media kalian jangan di private, jangan lupa juga gitu ya, di-share story-nya, di-tag dengan tag sponsor-sponsor yang ketika kalian daftar itu di tag dan di follow, nanti ada hadiah menarik buat teman-teman yang men-share keseruan gitu ya, nge-share keseruan hari ini. Seperti itu teman-teman. Ini kayaknya ada lagi yang mau nanya nih. Oke, sudah di follow katanya. Makasih. Nah, aku punya pertanyaan nih buat 2 orang penanya. Khusus dari Embu langsung gitu ya, ada hampers atau hadiah buat yang nyimak acara hari ini gitu. Nah,
hadiahnya apa sih gitu. Karena Bu kebetulan personanya gitu ya, brandingnya adalah lifestyle-nya hidup sehat gitu ya, sebagai penggiat hidup sehat gitu ya, sebagai penggiat kreator yang mengajak teman-teman untuk hidup sehat alami gitu ya. Nah ini ada hampers dari Bu, salah satunya adalah snack gluten free gitu ya. Nah syaratnya gitu ya, setelah Embu ajukan pertanyaan di kolom chat, tolong ditulis saya dulu, baru nanti Embu lihat yang paling pertama muncul di layar chatnya Embu, tulisannya apa yang ngechat saya, maka dia yang boleh menjawab duluan seperti itu. Nah, kita mulai pertanyaannya. Untuk admin nggak boleh ya, nggak boleh ikutan nih. Untuk admin sister nggak boleh ikutan. Nah, pertanyaannya adalah tanggal dan tahun berapa sih Sister IDN pertama kali dibangun oleh founder kita? Begitu, boleh ditulis saya kalau yang tahu. Kita lihat dari yang jawaban pertama. Kasya, oh ini kayaknya bos kita nih. Kasya siapa boleh open mic-nya? Kasya Tafana. Iya, halo. Kayaknya bos Halo, kita Bu. ya. Halo. Jawabannya Iya. apa? Tahunnya ya? Tahun sama 2022. tanggal, Oh, tanggal sama bulan juga semuanya. pastinya 7 Juli 2022. Iya, betul banget. Ini bos kita ini kayaknya kan yang jawab. Salah satu sponsor kita juga nih yang menang. Hadiahnya yang lain. Benar banget. Jadi Sister IDN pertama kali dibangun atau diluncurkan gitu ya. Sama seperti ulang tahunnya founder kita, yaitu 7 Juli tahun 2022. Selamat ya, Kak Novikasya. Nanti boleh kirim alamatnya sama Ambu ya. Itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Aku ke Kak Novi deh. Boleh dong kasih satu pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini. Siapa? Aku? Ah, Pertanyaan. ah. Ya udah, pertanyaannya jadi kesimpulannya apa, teman-teman, tadi webinarnya? Saya Kesimpulan oke. intinya. Inti dari webinar hari ini ya. Iya. Oke, nah di sini yang pertama kali yang muncul di chatnya Ambu nih adalah Kak Ayu Nabila. Kak Ayu Nabila boleh open mic-nya. Iya Kak, jadi intinya personal branding itu penting apalagi di era digital saat ini, dan hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan di personal branding itu kayak mencari pembeda diri kita dengan orang lain, kemudian konsistensi dan kreativitas, dan yang terakhir yaitu tetap happy dan fun dengan apa yang kita kerjakan. Seperti itu Kak. Iya, betul ya Kanian? Kanian betul? Tuh, Kak. Betul banget Kak Ayu. Nanti boleh nih Kak Ayu chat aku stop dulu screen-nya Kak Nian. Boleh nanti hubungi aku di nomor admin untuk klaim hadiahnya ya. Nah, buat teman-teman di luar sister, kelihatan nggak? Sorry. Buat teman-teman yang di luar sister yang mau ikut gabung di komunitas Sister Indonesia maupun yang mau gabung di di Sister Management, di mana kita sama-sama berkarya, sama-sama berdaya gitu ya. Bisa banget ini hubungi nomor admin di sini. Jadi dicatat, boleh yang di luar Sister IDN gitu ya, yang belum masuk ke grup kami gitu ya, atau mau sama-sama belajar nge-branding diri, mau sama-sama belajar jadi content creator, boleh banget tanya-tanya di nomor ini. Gitu ya teman-teman, kira-kira. Oke.
Oke, boleh dihubungi ya, dicatat nomornya, nanti persyaratannya boleh ditanya di nomor tersebut. Oke, itu aja mungkin seminar hari ini ya Kak. Aku boleh minta teman-teman semua untuk open kameranya, kita foto sama-sama untuk dokumentasi bareng-bareng dengan Sister Indonesia gitu. Boleh dong. Aduh, halo Cek Ai, cantik banget. Halo Kak Ririn, Kak Erlin. Aduh, happy banget kalau Embu ngeliat teman-teman sister open kamera begini, Masya Allah. Oke. Pasang muka yang paling cantik ya. Aku nggak tahu nih kalian ada di mana. Di sini ada 2 slide, nanti aku foto. Oke. 1, 2, 3, senyum. Baik, senyum lagi yuk. Makasih ya teman-teman semua untuk yang hadir hari ini. Jangan lupa tadi diisi kolom yang dikirim oleh admin di kolom chat gitu ya. Untuk link-link absen dan sebagainya. Terima kasih ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih Kanian ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya, Sister. Makasih Kak Nian, makasih Bu. Bye-bye. Iya.